Halo, berkah dalam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya adalah Asilia Sasanti Wijayanti. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri Karangasem II, Kota Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Guru Agama Katolik batch 1 tahun 2024. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan pengambilan video untuk uji kinerja PPG batch 1 tahun 2024 pada kelas 4 fase B dengan tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga pengambilan video ini bisa menjadi inspirasi bagi pendidik yang lain untuk mengembangkan pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih, berkah dalam. Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi, yes, Luar biasa. Terima kasih. Hari ini semuanya sehat hari ini. Alexa, Neta, Nyota, Bles, dan Arfa, ada yang sakit? Tidak, sehat semua? Puji Tuhan. Tidak ada yang sakit, semua masuk, semua sehat. Baik anak-anak, hari ini kembali kita akan belajar mengenai materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Lagi-lagi 10 perintah Allah ya. Tidak apa-apa, kita akan belajar 10 perintah Allah. Semoga benar-benar bisa menjadi pedoman hidup kita. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar. Kita akan berdoa, kita siapkan hati kita dulu kepada Tuhan. Kita buat tanda salib bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak usah ditirukan ya doanya. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur Bapa atas segala berkat yang boleh kami terima, sehingga pada kesempatan hari ini Bapa, kami boleh berkumpul dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi Bapak, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami, sehingga kami bisa belajar dengan baik. Anak-anak bisa menjadi murid-murid lebih baik lagi, bisa menjadikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidupnya. Doa ini Bapak, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita benar-benar belajar sebagai 10 perintah Allah, coba kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah, bisa dilihat di layar, peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Boleh dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Peserta didik memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Iya, sebagai pedoman hidup ini bukan hanya memahami 10 perintah Allah saja, tetapi dijadikan sebagai pedoman. Pedoman itu apa? Pedoman itu adalah panutan. Iya, betul, panutan yang dijadikan patokan gitu. Kalau Neta, Nyota, semuanya kalau setiap hari menyusun jadwal itu kan patokannya apa? Pedomannya apa? Jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kan nggak mungkin kan kalian bawa buku setiap hari sesuka kalian. Hari ini besok aku mau bawa matematika, aku bawa semua aja. Besok aku mau bawa bahasa Indonesia aja, kan nggak kayak gitu kan. Ada pedomannya. Pedomannya adalah jadwal. Begitu juga 10 perintah Allah ini bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau kalian mau melakukan sesuatu itu, apakah sudah betul sesuai dengan ajaran gereja Katolik? Apakah 10 perintah Allah memperbolehkan itu atau melanggar 10 perintah Allah? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, sebelum kita akan belajar 10 perintah Allah, kita akan melihat dulu konsep peraturan. Karena 10 perintah Allah itu sebenarnya sama dengan sebuah peraturan.
peraturan. Berarti kalau kita mau mempelajari 10 perintah Allah, kita harus tahu dulu peraturan itu apa. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai peraturan. Apa itu peraturan? Kita akan belajar bersama-sama. Kenapa harus ada peraturan? Apa itu peraturan? Manfaatnya apa? Begitu ya. Bisa dilihat bersama-sama di layar. Halo, berkah dalam. Mari belajar tentang peraturan. Kapan-kapan boleh foto kalian yang bisa dipajang di depan. Tapi foto dulu. Apa itu peraturan? Ada yang sudah tahu apa itu peraturan? Tindakan yang tidak boleh diperbuat. Tindakan-tindakan yang tidak boleh diperbuat. Ada lagi apa? Ada yang tahu? Apa sih peraturan itu? Ada yang tahu? Enggak. Jawaban Alexa hampir betul. Memang peraturan itu adalah ya itu tujuannya, peraturan itu tujuannya, tapi pengertiannya kita lihat bersama-sama nih. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan. Tantangan yang mengenai tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Betul. Jadi peraturan itu adalah ketentuan yang mengikat. Maksudnya mengikat apa? Mengikat itu ya berarti melekat sama kalian, mengikat. Kalian tidak bisa lepas dari peraturan itu. Kalau kalian jadi peserta didik di SD Negeri Karangasem 2, ada peraturan yang mengikat kalian. Maksudnya mengikat itu kan kalian tidak bisa lepas dari peraturan itu. Bukan di tali, tapi kalian kan mau tidak mau ketika jadi peserta didik di Karangasem 2, ya ikut peraturannya di SD Negeri Karangasem 2. Seragamnya mengikuti peraturan, jadwalnya mengikuti peraturan, tingkah lakunya gitu, itu namanya mengikat kelompok masyarakat gitu ya. Nggak harus kelompok masyarakat, tapi yang jelas kelompok orang. Setiap kita berkelompok selalu ada peraturannya. Bayangkan kalau nggak ada peraturan. Kalau cuma satu orang, peraturannya sama diri sendiri boleh. Bayangkan kalau kalian tidak ada peraturan, berantakan sekali. Pakai baju seenaknya, melakukan sesuatu seenaknya sendiri, semuanya tidak satu tujuan. Jadi peraturan itu penting ya, penting nggak sih sebenarnya? Penting. Kita lihat lagi. Nah, setiap kelompok pasti mempunyai peraturan agar segala sesuatu yang dilakukan di dalam kelompok tersebut dapat berjalan dengan baik. Kalian sering kerja kelompok juga kan? Nah, kalau kerja kelompok ada kesepakatannya nggak? Misalnya dibagi kelompok untuk baru-baru ini pelajaran apa yang harus dibagi kelompok? Apa sih? Kalau ada dibentuk kelompok pasti menentukan ketua kelompoknya siapa gitu kan. Ya enggak apa-apa toh ya. Enggak ada yang marahin. Kalau salah enggak ada yang marahin. Ya, bayangkan kalau setiap kelompok enggak ada peraturan pasti lebih berantakan lagi. Betul. Lalu macam-macam peraturan itu ya, di sini kita cuma melihat 3 macam. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, yang kuning itu dalam sekolah, kemudian yang biru dalam lingkungan masyarakat. Coba kita lihat dulu yang pertama, peraturan dalam lingkungan keluarga. Coba dibaca bersama-sama pengertiannya apa? 1, 2, 3. Peraturan yang dibuat dalam suatu keluarga baik oleh ayah, ibu, dan anak agar tugas-tugas yang ada di rumah dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi saling melempar tugas atau saling menyalahkan. Betul, ini yang dibuat sesuai kesepakatan baik oleh ibu, ayah, anak, atau semua orang yang tinggal dalam keluarga itu agar tidak terjadi saling melempar tugas atau saling menyalahkan. Siapa ini tadi yang belum cuci piring? Oh itu Nyota, nggak cuci piring. Siapa ini tadi yang belum beresin kamar? Oh Bles belum beresin kamar. Iya harusnya tugasnya Bles itu harusnya.
kok tanamannya mati? Oh, itu salahnya Neta, itu Neta nggak nyiramin kayak gitu. Makanya dibikin peraturan, dibikin kesepakatan. Gitu. Contoh apa? Jadi ngerjainnya gantian. Iya, dibikin kesepakatan yang adil. Peraturan itu harus adil dan demi kebaikan bersama. Satu ngerjain laki, yang lain ngerjain Iya, berarti semua kebagian tugas. Kan di rumah gitu nggak? Dibagi tugas gitu nggak? tapi kalau bersih-bersih enggak Bu. Ya biasanya kita tuh kalau bersih Oh, spesial kalau Kit, karena Kit sakit asma. Oh, kalau nggak sakit kan bisa tuh. Ya nggak apa-apa. Kalau Neta, Alexa, contoh peraturannya apa di dalam rumah? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau habis makan nyuci piring sendiri. Kan nyuci piring sendiri nggak kalau habis makan? Arfa, cuci piring. Belas enggak. Oh, cuci piring siapa? Wah. Nah, besok dibantu mama ya. Mungkin kamu kurang meyakinkan, besok nggak apa-apa mah, aku udah bisa cuci piring kok gitu. Kurang meyakinkan kamu. Neta, Alexa juga cuci piring. Itu namanya peraturan. Kalau habis makan dicuci piring sendiri gitu. Itu namanya contoh peraturan. Lalu lingkungan sekolah. Silakan dibaca. 1, 2, 3. peraturan yang dibuat dalam suatu instansi pendidikan baik oleh guru, kepala sekolah, peserta didik maupun orang tua wali murid agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tertib. Oke, ini peraturan dalam lingkungan sekolah jelas ya. Contoh peraturan dalam lingkungan sekolah apa? Mengikuti upacara setiap hari Senin. Mendengarkan guru saat guru menjelaskan, betul. Berpakaian yang rapi. Berarti kalau ke sekolah nggak boleh pakai singlet, nggak boleh pakai celana yang terlalu pendek, nggak boleh pakai sendal jepit. Berarti gitu kan ya. Sendal jepit boleh kalau pas apa? Iya kan peraturannya pakai sepatu kan peraturannya kan. Iya, mungkin sandal bisa dipakai kalau pas ada acara tertentu, ada project ya, outing kelas gitu. Terus kalau kakinya sakit itu pengecualian itu. Gitu ya. Ini dalam lingkungan sekolah. Kemudian dalam lingkungan masyarakat. Ini coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Peraturan yang dibuat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu baik dari tingkat RT maupun yang lebih luas agar segala sistem dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini yang lebih luas ya dari keluarga dan sekolah, bisa dari tingkat RT, RW dan sebagainya. Peraturan tingkat masyarakat ini, lingkungan masyarakat ini contohnya apa kalau di RT kalian? Tetangga gimana? Peraturannya gimana contohnya? Iya betul. Bisa juga peraturan yang dalam tingkat RT itu ada pertemuan bapak-bapak atau pertemuan ibu-ibu nggak di RT kalian? PKK betul, arisan. Lalu ada tempat untuk membuang sampah. Kalau membuang sampah sembarangan biasanya tetangga-tetangga pada protes kan, warga masyarakat pada protes, ada iurannya. Betul. Gitu. Nah, itu biasanya kan ada konsekuensinya. Di tempat-tempat tertentu kalau buang sampah sembarangan tuh ada dendanya. Apalagi yang deket Kali Gajah situ bisa, kalau buang sampah di sungai didenda boleh itu. Biar nggak kotor sungainya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini Bu Santi baca alinea yang pertama, kalian baca alinea yang kedua. Animasinya lucu ya. Apabila dalam suatu kelompok tidak ada peraturan yang berlaku, akibatnya dapat terjadi kekacauan. Tugas tidak dapat berjalan dengan baik dan setiap orang bisa saling menyalahkan keadaan. Berikutnya kalian baca bersama-sama. Maka dari itu peraturan menjadi sangat penting bagi suatu kelompok. Dalam gereja Katolik terdapat peraturan yang berlaku dan peraturan itu berasal dari Allah yang
memberikannya kepada manusia, yaitu 10 perintah Allah. Oke, begitu ya. Jadi di dalam kelompok ada peraturannya, di dalam gereja Katolik pun ada peraturannya, yaitu 10 perintah Allah. Sama ya, hanya memang 10 perintah Allah itu mengikat bagi kita yang beragama Kristiani, murid-muridnya Kristus ini peraturannya gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan 10 perintah Allah ini kepada teman-teman kita yang beragama Muslim. Ini mengikat bagi pengikut Kristus saja. Mereka sudah punya, betul, sudah punya peraturannya sendiri. Terakhir, terima kasih. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut untuk memahami peraturan yang sudah kita lihat bersama-sama di PowerPoint slide tadi. Bu Santi akan meminta kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Bu Santi akan bagi masing-masing satu. Yang harus kalian pahami ada di sini, ada petunjuk pengerjaannya sih, bisa kalian baca. Bu Santi akan jelaskan. Kalian diminta untuk mencari contoh peraturan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Terserah gimana? Iya betul. Iya. Setahu kalian, kalian kumpulkan yang kalian tahu, kalian kumpulkan, kalian tulis di sini. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak, oke. Nanti bagikan. Silakan ditulis namanya di atas. Pakai buku buat lemek biar nggak bolong kertasnya. Ambil di belakang ada buku. Iya, terserah apa-apa. Yang penting bisa buat lemek. Jangan lupa namanya ditulis. Boleh kalian isi nomor. Boleh. Sudah selesai mengerjakan ya? Gampang kok, hanya mencari contoh peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah itu membantu orang tua. Oke, sebentar. Nanti Bu Santi tunjuk siapa yang mau membacakan, urut biar semuanya kebagian. Oke, ya. Boleh dibacakan dulu hasil pekerjaannya punya Beneta dulu. Beneta mau membaca yang mana? Beri salah satu. Iya. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah boleh, silakan dibacakan. Sekolah. 1. Memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Oke, lanjut. 2. Mematuhi bapak atau ibu guru. Mematuhi Bapak Ibu guru. Boleh, lanjut lagi. Sudah? Ada yang mau melengkapi? Oke. Nyota, silakan dilengkapi. Tidak membuat keributan. Tidak membuat keributan di sekolah ini ya. Oke, keributan yang bagaimana? Teriak-teriak. Oke, apalagi Nyota? Oh, oke, bless. Yang di rumah ya Bu. Boleh. Membantu orang tua. Membantu orang melakukan tua. mainan, menghormati orang tua. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang belum ada, mungkin ditambahkan lagi. Sudah ada semua, Arfa? Ada semua, oke. Lanjut berikutnya yang belum dibacakan berarti lingkungan masyarakat. Nyota, oke. Masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Menjaga sikap. Sikap sopan. Bersikap sopan, oke. Ada lagi yang bertambahi? Membuang sampah pada tempatnya itu ternyata di setiap
lingkungan ada ya, baik di rumah, di sekolah maupun di tingkat masyarakat begitu. Ada yang mau ditambahin lingkungan masyarakat? Punya Bles sudah sama punya Arfa, apalagi nih Arfa? Menjaga kebersihan. Oh ada, Arfa ada tambahan gotong royong. Jadi ada kerja bakti bersama. Pernah ikut nggak kalian di RT? Yang ikut itu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ikut bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalian? Oh gitu. Tapi nggak apa-apa sesekali kalian ikutlah bantu-bantu. Nggak boleh. Di rumah aja gitu. Oh masih kecil nggak boleh. Arfa pernah ikut? Pernah tuh Arfa pernah ikut tuh bantu-bantu ya Arfa ya. Ya walaupun hanya cabut rumput ya sambil sapu-sapu atau mungutin sampah gitu ya Arfa ya. Anak-anaknya nggak ada yang ikut. Oh yang dewasa semua ya. Oh gitu. Ya kalau sudah agak besar mungkin. Tapi kalau Arfa boleh kok ya. Boleh ikut ya Alexa? Oke enggak. Diam di rumah. Oke, baik anak-anak semuanya sudah mencari contoh peraturan dalam lingkungan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Semuanya berarti sudah paham ya, di setiap komunitas, di setiap kelompok itu pasti selalu ada peraturan. Ada nggak kelompok tertentu yang nggak ada peraturannya? Apa? Apa? Ada nggak kira-kira suatu kelompok gitu tapi nggak ada peraturannya? Aku pas kerja kelompok itu ada satu kelompok yang bucet terus. Yang kelompoknya itu isinya orang yang bucet terus, ada serius. Oh gitu. Padahal sebenarnya ada peraturannya kan? Ada. Nah, tapi itu adalah contoh orang-orang yang tidak menaati peraturan. Kalau nggak menaati peraturan, yang serius itu yang cewek. Yang cewek itu. Oh gitu. Kalau nggak menaati peraturan jadinya kacau ya jadinya ya. Oke, baik anak-anak. Berarti memang peraturan itu penting nggak peraturan itu? Perlu nggak ada peraturan? Kalian perlu. Kalian penting nggak untuk menaati peraturan? Penting. Kalau tidak menaati peraturan, akhirnya yang terjadi adalah keributan, kekacauan, tawuran, ketidakteraturan. Kalian suka yang teratur atau yang tidak teratur kalian? Kalau teratur kan lebih enak, lebih harmonis. Tidak teratur itu bikin pusing kadang-kadang ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik anak-anak, langkah berikutnya kita akan menyatukan semua konsep peraturan tadi dengan dalam terang kitab suci. Begitu ya, kita akan membaca dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Dibaca giliran bergantian mulai dari Arfa ayat pertama yang keras dibaca. Yuk Arfa. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dari keempat dari orang menunjukkan orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari
sabda Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu lakukan sesuatu pekerjaan engkau ataupun anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan darat, dan ia berhenti pada hari itu. Itulah sebab ini Tuhan memberi hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, Lanjut ayat 16. jangan mencapai dusta tentang saramu, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini. Baik, terima kasih semuanya sudah membaca kitab suci dari kitab Keluaran tentang ke-10 firman. Itu tadi adalah 10 perintah Allah yang kita kenal sekarang ini berasal dari kitab suci ini, dari kitab suci Keluaran ini. Kemudian akan diolah lagi sesuai dengan ajaran Gereja Katolik, sesuai dengan rumusan Santo Agustinus. Begitu aslinya dari kitab Keluaran ini ada 10 perintah Allah, ya macam-macam ya tadi, ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, kuduskanlah hari Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, hormatilah ibu bapamu, begitu ya. Yang menerima adalah Nabi siapa? Nabi Musa di gunung, iya, di Gunung Sinai, betul. Apanya? Mukanya lebih putih, harusnya gimana harusnya? Oh begitu. Baik anak-anak, berikutnya adalah Bu Santi akan membagi kalian menjadi 2 kelompok nih. Kelompok pertama Alexa, Neta, Nyota. Kelompok kedua Arfa sama Bles. 2 kelompok aja ya, 3 dan 2 nggak apa-apa ya. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi, itu perintah yang paling susah dilakukan dan jelaskan. Kenapa? Kalian pilih satu aja deh. 1 atau 2? Satu. Perintah mana yang paling susah dilakukan? Belum lah, nanti diskusi dulu. Perintah mana yang susah dilakukan dan kenapa? Jelaskan alasannya. Begitu ya. Nanti boleh berdiskusi mulai dari sekarang. Hasil diskusinya dicatat, salah satu sebagai pencatat hasil diskusinya. Oke, dicatat. Boleh dibalik KPD boleh. Oke, pilih salah satu perintah yang paling susah, ditulis yang mana perintahnya, bisa dibaca di kitab suci tadi. Kemudian jelaskan alasan kalian. Begitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak? Oke. Silakan dibacakan Alexa. Perintah ketiga, kuduskanlah hari Sabat karena kadang-kadang sibuk atau terkadang lupa. Kuduskanlah hari Sabat. Kelompoknya Neta dan Nyota memilih yang nomor 3. Kadang-kadang lupa atau kadang-kadang sibuk. Hari Minggu itu jangan sibuk-sibuk ya. Hari Minggu itu gunakan waktu untuk beribadah dan untuk melakukan pekerjaan yang nggak usah sibuk-sibuk aja. Itu perintah yang harus kalian laksanakan ya. Lanjut perintah keberapa? Kelompoknya Bles, Arfa. Dibaca. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba laki-laki, atau hambanya perempuan, atau yang punya atau keluarganya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Alasan karena terlalu panjang dan sulit untuk diingat.
Terlalu panjang. Tapi kamu kira-kira bisa melakukannya nggak? Bisa. Iya, berarti tuh sebenarnya nggak susah, cuma perintahnya terlalu panjang aja, tapi bisa dilakukan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak, kita lanjut berikutnya ya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah berdiskusi, sudah membaca kitab suci, sudah mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya kita menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita. Tadi itu mulai dari peraturan dulu. Ya, peraturan tadi apa ya? Siapa yang masih ingat? Jangan mencuri. Apa Neta, betul Neta? Adalah betul ketentuan yang mengikat betul kelompok masyarakat. Oke, tadi contohnya ada di mana tadi peraturannya, di lingkungan apa saja? Lingkungan rumah, terus iya nggak apa-apa, disingkat aja. Terus Lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, lalu 10 perintah Allah tadi diterima oleh siapa? Itu rumusannya. 10 perintah Allah diterima oleh Nabi Musa. Di gunung mana? Sinai. Betul, Sinai. Lalu dikecilkan aja biar semua kebagian. Kecil sekali ya. Terus bisa paling kecil. Yang terakhir tadi 10, ya, menurut kalian yang paling susah perintah keberapa tadi? Yang paling susah perintah ke-3 dan 10 ya. Berarti masih ada perintah yang belum sepenuhnya bisa dilakukan. Nggak kelihatan ya? Oke, ini kesimpulan pelajaran kita. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut ya. Refleksi. Ini kita mau merefleksikan pelajaran kita. Yang pertama, silahkan dibaca dulu pertanyaannya. Apakah kalian mampu kira-kira? Walaupun masih ada yang susah. Mampu, tidak mampunya itu harus terus diusahakan. Jangan dengan seenaknya bilang tidak mampu. Ini 10 perintah Allah sebagai pedoman. Misalnya, Blas, kamu jadi peserta didik di SD Negeri Karangasem 2. Apakah kamu mampu melaksanakan tata tertib di SD Negeri Karangasem 2? Enggak, gitu. Terus kamu akan jadi penghalang bagi semua-muanya. Enggak ada yang gebukin. Yang kedua, silakan dibaca pertanyaannya. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menurut kalian menyenangkan enggak? Menyenangkan. Ada bagian membosankan enggak? Enggak. Apa? Panjang cuma sedikit doang. Oke, ada lagi? Tidak. Tidak. Terima kasih, sudah cukup menyenangkan. Yang ketiga, terakhir, silakan dibaca. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat bagiku? Sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Mengetahui Terus? Contoh-contoh peraturan. Terus, oke, lagi. Yang paling penting adalah Pengertian. apa? Pengertian peraturan.
Ada lagi? Betul, memahami 10 perintah Allah. Tujuan utamanya itu, begitu ya. Dengan begitu kalian jadi paham 10 perintah Allah, mengetahui dan berusaha melaksanakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Berempat ya, kurang satu ya. Besok bisa ditambahin gambarnya biar 5 sama seperti kalian. Ini mah. Lah iya. Oh iya bener udah 5 ya. Oke, ada